Assalamualaikum. Suara Mas Hendra terdengar tepat di depan pintu. Waalaikumsalam, jawabku, sembari menggantungkan tas ke bahu. Waktu sudah menunjukkan pukul 8, tapi karena harus menyelesaikan satu desain baju, membuatku terlambat berangkat ke butik. Padahal ada janji bertemu Pak Budi pagi ini. Dengan setengah berlari, aku melangkah mendekati pintu. Bukan untuk membukakan sang tuan rumah yang berlagak menunggu bak seorang tamu, tapi waktu yang tak henti mengejarku. Baru daun pintu baru saja separuh terbuka, tapi aku termangu akan siapa yang bersama Mas Hendra. Seorang wanita mengenakan dress hijau, menjuntai sampai bawah lutut, dengan lengan pendek dan model krafi, menandakan akan seperti apa perangai si pemakainya kalau harus bertamu dengan baju seperti itu. Pantas saja, meski netra tua, tapi jiwa Mas Hendra meronta ingin memilikinya. Assalamualaikum, Bu, ucap Mas Hendra dengan gelagat ketakutan, seakan sedang bertemu dengan seekor singa kelaparan. Waalaikumsalam, jawabku menatap tajam. Maaf, Bu, bisa kita bicara sebentar? Tanya Mas Hendra gamang. Bapak tahu ini jam berapa? Aku harus berangkat kerja. Meski cuma seorang pemilik butik, tapi harus tetap profesional, bukan? Lagian, aku tak mau berpangku tangan hingga harus merebut suami orang untuk ikut menikmati hasil perjuangannya. Sergahku tajam sembari melirik wanita yang berdiri ketakutan di sebelah Mas Hendra. Dan aku tahu itu adalah Aida, gundik yang selama ini disembunyikan Mas Hendra. Ibu, tolong beri kami waktu sebentar untuk menjelaskan semuanya. Mohon Mas Hendra hendak meraih tanganku. Namun, ku tepis tangannya kasar sebelum sempat mendarat. Enak sekali dia dengan seorang wanita yang tangannya tak henti melingkar di lengan kanan, tapi hendak menggenggamku. Dasar buaya berumur. Apalagi yang mau dijelaskan? Semuanya sudah gamblang, kan? Bahkan kau sudah berani membawa dia ke sini. Gertakku, sembari menunjuk Aida yang kini nampak berkaca-kaca. Ibu, tolong jangan bersikap seperti itu pada Aida. Dia sedang hamil. Lirih Mas Hendra mengingatkan. Aku terhenyak sejenak. Sebegitu cintanya dia sama gundik itu, hingga berani memerintah singa yang sedang berada di atas angin ini. Oh, jadi sekarang kamu mengajariku bagaimana harus bersikap pada gundikmu ini, Pak? Apakah aku harus bersikap lembut pada seorang pencuri? Bahkan sebenarnya dia pun pantas mendapat serapah dari seluruh penghuni bumi. Tapi ya sudahlah, aku rasa tak akan menghabiskan waktu senjaku untuk memperebutkan lelaki tua seperti dirimu. Hinaku yang disempurnakan dengan senyum masam. Ibu, tolong redahkan amarahmu, pinta Mas Hendra tak henti memohon. 7 tahun dia menyulut kombara di dalam sana, dan kini dia minta untuk dipadamkan. Kurasa 100 mobil pemadam kebakaran pun tak akan mampu memadamkan api dalam hatiku, Pak. 7 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk kamu menyulutnya. Dan kamu pikir dengan satu kata mampu meredamnya? Lupakan saja. Urusin gundikmu, karena aku harus berangkat kerja. Tapi ingat, jangan kau coba bawa dia ini memasuki rumah, karena aku tak segan akan memanggil satpam komplek bila kau nekat membawanya, bentakku kasar. Ibu, cukup. Sejak kemarin kau terus mengeluarkan sumpah serapahmu. Mana sopan santunmu sebagai seorang istri? Harusnya, sebagai istri pertama, kau harus bisa mengajari bagaimana cara bersikap pada suami. Gertak Mas Hendra, mencoba menggetarkan nyaliku. Namun sayangnya percuma, karena keberanianku semakin menjulang tak tergapai.
Aida tersenyum bahagia melihat suami tercinta membelanya di depanku. Sopan santun istri itu hanya akan ditunjukkan pada seorang suami yang bersikap baik pula. Apa kau yakin dirimu sudah pantas untuk mendapatkannya? Tukasku tajam. Ada jeda dalam kalimatku, menatap reaksi Mas Hendra yang masih kelihatan garang dengan segala eksistensinya. Begitu pula dengan Aida yang seakan sedang melambung tinggi ke udara. Bahkan, kali ini aku sedang mengajari kundikmu bagaimana cara bersikap pada seorang suami yang mengkhianati istrinya. Bukankah bila sekali selingkuh, selanjutnya akan seperti itu pula? Imbuhku mengangkat alis kanan untuk mengukuhkan persepsi. Wajah Aida nampak memerah, entah menahan malu atau amarah. Yang jelas wajah itu mulai ditekuk. Sementara Mas Hendra menatap semakin garang dengan kelopak yang membalut sempurna. Bukankah ketika seorang suami tak bisa menjaga pandangannya akan selamanya seperti itu? Iya kan? Tukasku lembut pada Aida. Siapkan saja dirimu bila nanti akan berakhir sama sepertiku. Kalau aku sih sudah tidak muda, anak-anak sudah dewasa. Jelas tidak memerlukan biaya lagi karena mereka telah menjemput rezeki sendiri. Bahkan aku sering diberi. Selain itu, aku juga punya butik. Walaupun tidak besar, tapi setidaknya mampu membeli rumah kurang dari 1 tahun. Sementara dirimu, lihatlah, kau masih sangat belia, tapi sudah menjadi istri simpanan. Bahkan untuk mengakui suami di depan dunia pun, kamu tak berani melakukannya kan? Sementara sebentar lagi lahiran. Jelas untuk biaya hidup dan pendidikan masih sangat jauh, bukan? Bagaimana bila nanti kamu berakhir sama seperti diriku? Yakin sanggup menghadapinya? Jangan bangga menjadi perebut suami orang. Kamu itu cuma dapat bekas yang sudah terpakai selama 24 tahun. Sementara aku tak mau lagi memakai bekasmu, meski baru 1 hari pun. Ucapku mematahkan senyumnya. Tapi sepertinya sangat mencubit sebongkah daging yang bersemayam di dalam sana. Hingga sang empu nampak berderai air mata. Ibu, cukup, bentak Mas Hendra keras, hingga hampir memecah genang telinga bagi setiap perungu yang menangkap gelombangnya. Kenapa? Bapak takut? Tantangku tanpa gentar. Apa yang harus aku takutkan? Lagian tidak ada salahku dengan memiliki 2 istri. Mengapa kau harus terus mengutuk apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Sergah Mas Hendra membusungkan dada. Oh, jelas tak ada yang salah dengan apa yang telah menjadi aturannya. Aku pun tak mempunyai hak untuk menyalahkan. Tapi semua itu harus ditempuh dengan cara yang baik pula, agar sesuai dengan anjuran Allah. Jangan sampai kau hanya memikirkan halalnya memiliki 2 istri, tapi melupakan haramnya berlaku zalim pada salah satunya. Ingat Pak, jangan sampai yang halal itu menjadi tabungan dosa untukmu di akhirat kelak. Tukasku tak mau kalah. Kamu mencoba mengajariku tentang halal dan haram. Tukas Mas Hendra tak terima. Kenapa tidak? Bukankah memang seharusnya seperti itu? Sebagai sepasang suami istri, saling mengingatkan mana yang baik dan buruk. Oh, aku lupa. Sekarang kamu mempunyai 2 rumah tangga. Dan aku tak tahu aturan seperti apa yang kamu terapkan di dalam sana. Dulu, kamu tidak keberatan bila kita saling mengingatkan. Tapi, kini sepertinya otakmu telah disengat bisanya, hingga mengaburkan segala kebenaran yang selama ini kau teguhkan. Cercaku tanpa henti. Ah, sudahlah. Kurasa tidak ada gunanya berbicara denganmu, Bu, sergah Mas Hendra, sembari menuntun gundiknya. Pergilah. Bukankah dari tadi kau yang tak henti meminta waktuku? Aku tersenyum penuh kemenangan.
tapi miris melihat sang eyang harus menuntun istri yang tengah hamil dan bersiap menanti kehadiran seorang bayi. Ya Allah, haruskah kamu akan kembali begadang setiap malam di usia ini, Pak? Gumamku prihatin dan menatap dua sejoli bida masa itu menjauh meninggalkanku. Deru kendaraanku terus melaju melewati pagar dan menyusuri rumput Jepang yang memang tumbuh sangat subur di halaman. Namun, netraku kembali termangu kala mobil dengan warna coklat gelap itu terparkir rapi di garasi. Assalamualaikum, ucapku sembari membuka pintu. Waalaikumsalam, jawab seseorang. Yang aku kenal itu adalah suara Mas Hendra. Tanpa sedikit pun ingin menghiraukan keberadaannya yang sedang menikmati sore, sembari menyesap secangkir kopi yang entah siapa yang membuat, karena kurasa Mas Hendra tak akan tahu takaran yang sesuai. Setelah 20 tahun tak pernah sekalipun tangannya membuat minum sendiri. Baru pulang, Bu, sapa Mas Hendra lembut. Seakan sengaja ingin merajut kehangatan di tengah hamparan salju. Iya, jawabku acuh dan berlalu ke dapur. Bu, maafin Bapak soal tadi pagi. Bapak hanya ingin memperkenalkan Aida pada Ibu. Dia sebenarnya perempuan yang sangat baik dan juga lucu. Meski usianya masih belia, tapi sikapnya sangat dewasa. Selain itu, dia juga cukup. Apa yang kamu inginkan dengan memuji kunikmu itu di hadapanku? Kamu ingin membandingkan antara diriku dan wanita itu? Atau ingin mengungkapkan betapa beruntung dan bersyukur dirimu bisa menikahi gadis belia yang bersikap dewasa? Atau ingin memberitahuku seberapa pantas dia menjadi madu dalam pernikahan kita? Hah? Pungkasku tak terkendali. Tidak seperti itu, Bu. Aku hanya ingin Ibu mengenal dirinya lebih baik lagi. Aku sangat yakin kalian akan menjadi sahabat karib bila sudah saling memahami satu dengan yang lain. Ungkap Mas Hendra menatap lembut. Aku menarik nafas panjang dan menghembuskan pelan, mencoba mencari sesuatu yang layak dikata sebagai suatu kesabaran. Tapi sia-sia, karena Mas Hendra telah membakar semua hingga hampa yang kurasa. Kenapa aku harus mengenal seorang pencuri lebih dalam lagi? Bahkan kau ingin aku menjadikan dirinya sebagai karib? Aku rasa tak pantas seorang pencuri mendapatkan manisnya madu. Lagian, tak ada keuntungan apapun yang berpihak kepadaku dengan semua usulmu itu, kecuali untuk memberikan kedudukan yang pasti untuk kunikmu. Gertakku tajam. Sebagai seorang suami, aku hanya ingin agar kedua istriku rukun, Bu. Tak ada yang saling menghujat ataupun menyakiti antara satu dengan yang lain, hingga kita bisa menggapai surga bersama-sama. Tutur Mas Hendra yakin. Oh, bangga sekali kau menjemput kedua istri. Seakan sudah tak sabar ingin mengumumkan ke hadapan seluruh makhluk di bumi akan sakinah yang berhasil kau genggam. Sindirku dengan senyum menghina, sembari mengangkat kedua alis. Ibu, sudahlah. Aku tahu saat ini dirimu sedang sangat marah. Aku pun telah menyadari semua kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang, apalagi yang perlu dipersoalkan saat masalah sudah ditemukan? Kini, tinggal bagaimana kita mencari solusi. Jangan hanya karena mengutuk kesalahan sampai lupa untuk mencari jalan keluarnya.
Tutur Mas Hendra mencoba meluluhkan hatiku yang telah membatu. Namun sayangnya, usaha itu semakin mengeraskan bongkahan di dalam sana. Nafasku tertahan, tak percaya akan keangkuhan hatinya yang seakan tak ada batas. Oh, sekarang memang zamannya yang bersalah merasa benar, yang berdosa merasa merengkuh pahala, dan tersangka merasa menjadi korban. Aku tak menyangka dirimu termaksud di antaranya, Pak. Tukasku dalam amarah, yang meski aku terus berusaha menekan, tapi Mas Hendra tak henti membakarnya. Imbu, rajuk Mas Hendra, mencoba merayu, namun terdengar hina di rengkuku. Cukup, Pak. Lebih baik segera kau ceraikan gundikmu itu bila masih tetap ingin tinggal di sini. Namun bila ternyata kamu tak mau melepasnya, maka segera urus perceraian kita. Tukasku tanpa ragu. Ibu, apa yang kau harapkan dari perpisahan di usia kita ini? Berapa lama umur yang masih kita miliki, hingga harus menghabiskannya dengan menghadapi rumitnya perceraian? Aku janji akan bersikap adil pada kalian berdua. Tutur Mas Hendra tak henti, mencoba mempertahankan kekokohan hatinya. Lebih baik ku habiskan sisa waktuku sendiri, merengkuh kedamaian, daripada harus terus mengerus hati. Yang aku pun tak tahu lagi mampu menghadapinya. Tukasku mematahkan segala keinginannya. Imbu, aku tak bisa menceraikanmu, juga tak bisa melepaskan Aida. Kalian sama-sama istriku. Ada kewajiban, juga hak kalian yang tak bisa begitu saja kuabaikan. Elak Mas Hendra kembali mencari alibi. Terserah, apapun yang akan kau ucapkan juga lakukan. Karena bagaimanapun aku memilih mundur dari pernikahan kita. Bila kamu tak mau mengajukan perceraian, maka aku yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Tandasku sembari berlalu. Ibu, seru Mas Hendra sembari mengejar langkahku. Hingga kemudian tangannya kuat mencengkram lenganku. Keras, aku berusaha melepaskannya, tapi ternyata sia-sia. Karena kekuatanku lebih kecil darinya. Lepaskan, Pak. Gertakku sembari tak henti mencoba melepaskannya. Imbu, jangan bersikap seperti ini. Gertak Mas Hendra dengan nada paling tinggi hingga aku sempat terhenyak olehnya. Bapak, seru Rama yang baru saja memasuki rumah. Aku dan Mas Hendra sama-sama termangu mendengar suara Rama yang kini telah berdiri di antara kami. Entah karena mulai merasa gentar atau tak terima, cengkraman Mas Hendra terasa semakin longgar, hingga akhirnya benar-benar melepasnya. 5 hari, tak pernah sekalipun Bapak pulang, tanpa sepatah kata pun pamit atau memberi kabar. Dan kini kembali hanya untuk menyakiti Ibu. Apa Bapak pikir aku akan diam setelah apa yang Bapak perbuat pada keluarga ini? Rama, berani kau berkata seperti itu pada diriku? Gelekar Mas Hendra dengan wajah memerah. Tanpa mengurangi sedikit pun hormat yang taruh pada dirimu, Pak. Tapi dengan semua yang Bapak lakukan pada keluarga ini dan terutama pada Ibu, kurasa di sini ada kewajibanku sebagai seorang anak untuk melindungi ibunya. Tegas Rama tanpa ragu. Aku berusaha menggenggam tangan Rama untuk meredakan gejolak di dalam dadanya. Sudahlah, Pak. Tak usah membuat keributan di sini. Bila Bapak mau pergi dan tinggal bersama wanita itu, silakan saja. Tak ada yang mau melarang atau menahan. Dan kami pun juga sudah mengikhlaskan Bapak untuk selamanya tinggal di sana. Timbalku mencoba menghentikan kegaduhan ini. Apa harus kembali kutegaskan bahwa aku tak akan melepaskan salah satu di antara dirimu dan Aida. Sampai kapanpun, takkan pernah ada kata perceraian, baik denganmu ataupun Aida. Jadi cukup bermimpi untuk menjadi janda di usiamu ini. Lugas Mas Hendra sembari menatapku tajam. Tangan Rama pun telah mengepal dengan deru nafas tak beraturan, menandakan akan amarah yang telah berhasil menanjak sampai ke permukaan. Sekeras apapun Bapak akan menahan, sekuat itu pula aku akan membantu Ibu, hingga surat perceraian itu berhasil digenggam. Tandas Rama tak kalah tajam.
Mas Hendra nampak gusar dengan ketegasan Rama yang terus mematahkan kalimatnya bertubi-tubi. Hingga ia pun melangkah cepat sebelum akhirnya meninggalkan rumah dengan suara pintu yang ditutup dengan sangat kuat.